bersama saya saat ini Mas Indra Kents. Apa kabar Mas Indra Kents? Baik. Mas Indra, baik. Kabarnya baik ya Mas Indra. Jadi aset-aset Mas Indra itu selama ini memang milik pribadi atau ada pihak lain sih Mas yang kemudian menitipkan uang ke Mas Indra? Gimana Mas Indra? Gimana Mas Indra? Saya kan bukan bank ya, jadi saya nggak bisa nitip-nitip dana, nggak boleh. Kita kan nggak bisa menghimpun dana masyarakat. Gitu. Soalnya kan saya sempat ngobrol sama pihak PPATK. PPATK kan juga mengatakan katanya aset dari Mas Indra ini nggak hanya Mas Indra, tapi ada yang lain, ada pemodal yang menitipkan Mas Indra. Itu gimana? Nggak pernah ada. Gimana Mas Indra? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada itu. Terus aset-aset dari atau uang dari korban itu kemana aja Mas Indra? Kan langsung ke binomonya, nggak ke saya. Oh, langsung ke binomo. Total aset 55 miliar tuh jadi kemana aja Mas Indra? Dari sita. Tapi sampai ke luar negeri nggak Mas Indra? Udah ya. Oke ya. Sampai ke luar negeri juga Mas Indra? Udah ya. Udah Mbak. Oke. Baik, itu tadi sedikit cuplikan wawancara saya bersama dengan tersangka Indra Kents berkaitan dengan kasus penipuan berkedok investasi. Kita akan temukan fakta berikutnya. Benarkah Indra Kents dan Doni Salmanan bekerja sendirian? Adakah aktor intelektual lain yang mendalangi sekaligus menikmati keuntungan besar yang tak terjangkau hukum? Akankah orang-orang ini yang dimaksud oleh jajaran kepolisian tengah diselidiki? Dengan sejumlah pertanyaan ini, kami mendatangi markas para investigator transaksi keuangan Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK. Jadi bagaimana kemudian penelusuran aset dan juga dana dari beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus penipuan berkedok investasi dengan aplikasi binary option. Kita akan langsung berbincang. Saya sudah janjian kebetulan dengan Kepala PPATK Pak Ivan. Apa kabar? Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Harus Oke. sehat sekarang. Pak, langsung saja, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ya. berkaitan dengan isu yang sekarang masih menjadi sorotan publik Pak. Sejauh ini penelusuran dari PPATK berkaitan dengan aset dan juga aliran dana dari beberapa orang afiliator yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini bagaimana Pak? Ya, penelusuran yang kita lakukan itu kan proses analisis ya. Jadi sekarang saja kan sudah terendus transaksi itu hampir 9 triliun. 9 triliun? Ya. Oke, itu mengalirnya kemana saja Pak? Karena saya sempat membaca di beberapa media, PPATK Ya. sempat menyebut ada dugaan aliran dana ini sampai ke luar negeri, itu betul Pak? Biasanya kalau dia tidak dijadikan aset, dia dibelikan aset ya, aset dengan nama orang lain atau dia masukkan ke dalam rekening dia atau rekening orang lain, dia lakukan pengiriman ke luar negeri, ke beberapa negara. Dan khusus kasus yang ini itu kita menemukan ada sekarang 7 negara ya. Ada yang dekat-dekat kita, ada yang di Belarus, ada yang bahkan di sekitar wilayah Rusia sana banyak juga kita menemukan. Ya. Oke, Pak, yang tadi Pak Ivan sampaikan mengenai nominal aliran dana itu Ya. berkaitan dengan 2 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka? Enggak juga. Oh, tidak juga? Enggak juga. Terus bagaimana itu? Kita kan banyak yang kita lihat sekarang tidak hanya 2 tadi, jadi banyak sekali memang yang kita lihat. Makanya kan dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan kepada publik bahwa yang terjadi sekarang itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan 2 pihak. Ada modus-modus yang kurang lebih sama lah, identik yang dilakukan oleh 2 orang yang sudah menjadi tersangka ini, menghimpun dana publik, kemudian melakukan pencucian uang, membelanjakan dengan harta kekayaan gitu ya. Nah itu banyak pihak kemudian kita eksplorasi yang muncul sekarang ini kan 2 pihak ini nih. Tapi kita masih berproses terus. Oke. Ya, insya Allah makin itu. Nah, Pak, sejauh ini PPATK sudah memiliki data penelusuran misalnya Pak ya, tadi kan Pak Ivan mengatakan bahwa Ya. dana atau aset yang dimiliki oleh afiliator ini, Ya. 2 orang ini, Doni Salmanan dan Indra Kents, ada yang memang ini milik pribadi, tapi ada kemudian ini dari pemodal. Nah ini persentasenya seperti apa sih Pak? PPATK belum mengkalkulasi itu karena kan berkembang terus datanya. Hampir tiap hari kita berkembang terus kan. Pembukuan kita lakukan hampir tiap hari, kemudian temuan orang yang terafiliasi juga hampir tiap hari kita temukan. Terlepas dari kemudian dia sudah alihkan dananya, tapi kan PPATK terus bekerja dan berkomunikasi dengan pihak pelapor kan. Sehingga rekam jejak dari transaksi itu sekarang semua kita sedang tarik. Kalau presentasinya ya pastinya banyak kan yang diperoleh dari masyarakat yang ditipu gitu ya.
Oke, nah jadi apa namanya skema atau Ponzi. skema perputaran uang ini Ya. yang ada di aplikasi binary option ini memang sudah lama dideteksi atau ditelusuri oleh pihak PPATK atau memang baru-baru ini atau bagaimana sih, Pak? Secara platform PPATK tidak memiliki kewenangan ya. Secara platform ya. Platform itu siapapun di Iya, masyarakat itu aplikasinya. kalau mau bikin aplikasi platform kan tidak perlu izin dari Soal PPATK. perputaran uangnya, Pak? Perputaran uangnya sudah lama. Di PPATK sendiri sudah sekitar 6 bulan aktif ya. Pada saat PPATK sudah 6 bulan. Pada saat PPATK sekarang melihat bahwa banyaknya masyarakat mulai ada pelaporan dan segala macam, PPATK kemudian melakukan kajian. Tapi ternyata begitu PPATK lihat, laporan saja sudah ada 700-an sekarang ini. Laporan yang PPATK terima terkait dengan operasional kegiatan yang model-model seperti ini itu sudah 700-an. Yang itu yang tadi angkanya menjelang 9 triliun tadi. Oke. Angka perputaran transaksinya yang menjelang. Angka perputaran transaksinya, oke. Ya. Pak Ivan, tadi Pak Ivan kan sempat menyebutkan ya Pak ya bahwa aset atau kekayaan yang dimiliki oleh para afiliator ini ada yang dari kekayaan pribadi, Ya. ada yang dari pemodal. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks aset yang mereka ini dari pemodal, apakah kemudian kegiatan yang selama ini atau transaksi yang mereka selama ini lakukan ini memang aliran dananya juga terdeteksi ke pemilik modal ini atau bagaimana kalau pemantauan dari PPATK? Dalam konsepsi follow the money itu kan kita harus melihat apakah target kita itu adalah hanya sekedar nomini atau orang suruhan, atau apakah dia menjadi beneficiary, atau apakah dia kemudian menjadi ultimate beneficiary, paling ujung gitu ya. Nah, kita memang melihat ada kemungkinan bahwa di luar orang-orang ini ada yang namanya beneficiary, penerima manfaat lainnya. Jadi orang yang secara konspirasi ikut dalam skema bisnis ini itu sudah kita udah kita kaji, dan beberapa nama sudah kita sampaikan ke teman-teman Polri ya, sudah dalam proses hasil analisis kita. Atau teman-teman dari Polri juga menanyakan kepada kita beberapa nama di luar nama-nama ini kan. Jadi kita bisa terus naik ke atas dan kita menemukan memang ada kecurigaan kita bahwa ini bisa terkait dengan pihak-pihak tertentu. Sebelumnya juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PPATK, kepolisian juga telah menemukan aliran dana dari rekening Indra Kents maupun Doni Salmanan ke sejumlah pesohor tanah air. Aparat juga sempat memeriksa beberapa di antara mereka. Namun hingga kini, belum satupun dari para pesohor yang dijadikan sebagai tersangka. Jumlah korban terus bertambah, namun pada umumnya harapan mereka semua sama. Pertama, para afiliator ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kedua, uang mereka yang kadung dimanfaatkan oleh para afiliator saat masih dijuluki Crazy Rich. Demikian yang disampaikan Vicentius Mendrova, kuasa hukum para korban yang terus mendampingi hingga saat ini. Apa saja sebetulnya tuntutan dari para korban penipuan berkedok investasi dengan binary option berupa binomo maupun quotex? Kita langsung tanyakan ke pengacara korban, Bang Vincent. Jadi saat ini sampai detik ini saya berbincang dengan Bang Vincent, sudah ada berapa korban Bang berkaitan dengan kasus ini? Oke, untuk yang masuk data ke kita, baik yang sudah kita berikan datanya di Barreskrim, sudah diperiksa korban yang menjadi klien kami, dan juga yang baru bertambah per 23 Maret kemarin ya. Itu totalnya untuk binomo itu yang IKA itu sekitar 50 orang. Oke, jadi kerugian pun juga masih terus dihitung sampai sekarang ya Bang ya? Masih sedang dihitung. Bahkan kalau untuk IKA sendiri ada satu korban ya klien kami itu kerugiannya 28 miliar satu orang. Tuntutan dari para korban ini sebetulnya apa aja sih Bang poin-poinnya? Ya. Pertama, kita merasa berhasil dulu tuntutan pertama kita, yaitu menertibkan ya, menghentikan kejahatan binary option ini, yang mana sudah ada penetapan tersangka baik IKA maupun DS. Itu keinginan korban awal ya. Tentu keinginan keduanya adalah bagaimana cara pengembalian uang ya, sebagaimana yang sudah disita itu. Harapannya memang dengan adanya pasal TPPU ini ya, pasal 3, pasal 5, pasal 10 TPPU ini, aset-aset ini bisa diamankan oleh Barreskrim, sehingga ini nanti bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di persidangan untuk ya dikembalikan kepada korban. Namun harapan ini tentu saja bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Tentang jerat hukum yang bakal ditetapkan
Umumnya aparat penegak hukum tidak pernah kesulitan. Tetapi, terkait pengembalian uang milik korban, berdasarkan sejarah, kasus-kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi secara massal terhadap korbannya belum pernah terjadi pengembalian kepada para korban. Meski negara telah berhasil menyita banyak aset milik pelaku melalui aparat penegak hukumnya, meski perundang-undangan yang berlaku telah mengatur soal ini. Demikian yang diuraikan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Tuntutan para korban penipuan berkedok investasi dari aplikasi binary option ini adalah uang mereka kembali seutuhnya. Bagaimana kemudian perspektif atau kacamata hukum melihat mengenai tuntutan yang disampaikan oleh para korban? Saya langsung tanyakan ke Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Bang, jadi di dalam sistem atau aturan hukum kita itu bagaimana sih kalau kita bicara mengenai pengembalian aset bagi para korban ini? Iya, tentunya dalam suatu tindak pidana kan ada pelaku, ada korban. Nah, dalam konteks korban kejahatan yang berasal dari masalah katakanlah kekayaan atau masalah ekonomi, tentunya harapan dari korban tersebut adalah kembalinya uang tadi. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada tracing aset yang jelas dari si pelaku tindak pidana. Karena kalau kita bicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, di pasal 39 itu kan mengamanatkan adanya barang bukti, baik itu yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil kejahatan. Nah, dalam konteks tadi itu harus dipilah-pilih mana yang kemudian bagian dari si pelaku yang merupakan hasil dari kejahatan dan bagian dari kejahatan itu sendiri, mana yang di luar dari hal itu. Maka kita sebutnya mungkin pihak ketiga yang punya itikat baik saja. Jadi mungkin terafiliasi di situ, mungkin pernah berproses di situ, tapi dia bukan pelaku kejahatan, sehingga barang-barang yang ada kaitannya dengan pelaku tadi bukanlah hasil dari kejahatan. Kalau kita lihat dari perspektif tadi, mereka itu bukanlah pelaku, tapi sekali lagi adalah korban. Nah, korban tentunya harusnya secara konstitusional harusnya dilindungi hak-haknya. Oke, jadi aturan hukum itu mengakomodir ya bahwa korban ini sebetulnya bisa mendapatkan hak mereka kembali, mendapatkan uang mereka kembali. Ini menarik tentunya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini Bang Heri, bagaimana kemudian hukum melihat, kacamata hukum melihat bahwa oke, ada beberapa kasus yang bisa dikategorikan bahwa aset-asetnya ini bisa dirampas oleh negara dan aset-asetnya bisa dikembalikan seutuhnya oleh atau kepada para korban. Bagaimana kemudian justifikasi mengenai hal itu? Sebenarnya ada upaya tracing aset ya. Jadi penelusuran aset pertama kali. Mana yang kemudian bahkan di freezing, dibekukan, mana yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan atau dalam proses-proses lain dalam pemeriksaan di tiap tingkatan yang saya katakan tadi di awal. Jadi sebenarnya ini di proses penyidikannya menurut saya ketika mau naik perkara ini menjadi perkara pidana dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti tadi, ini juga harus benar-benar diperhatikan sehingga dalam persoalan-persoalan semacam ini tidak kemudian jadi batu sandungan ya bagi aparat penegak hukum tentunya. Dan tentunya ada institusi lain yang menurut saya juga signifikan dalam peranannya membuka kotak Pandora dalam perkara-perkara semacam ini. Contohnya adalah bicara tentang PPATK, bagaimana PPATK menelusuri aliran dana ke tempat si X, si Y, si Z begitu dalam kasus-kasus pasar modal, dalam kasus-kasus kejahatan yang mungkin menggunakan teknologi informasi yang luar biasa, itu kan bisa ditelusuri mengikuti aliran uangnya atau istilahnya follow the money kan begitu. Nah, di situ akan diketahui apakah transaksi ini ada kaitannya, relevansinya dengan perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Nah, baiknya kalau memang tidak ada berarti dari awal sudah dipisahkan itu, sudah tidak diikutsertakan dalam proses untuk membawa perkara ini dalam proses penegakan hukum lanjutannya. Nah, tentunya menurut saya ini yang akan menyelamatkan bukan hanya saja korban, tapi juga bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, jadi nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini dan bagaimana kemudian nanti hukum memutuskan apakah kemudian para korban ini bisa mendapatkan asetnya kembali atau tidak. Nanti kita tunggu seperti apa perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Bang Heri sudah meluangkan waktunya, sudah mau berdiskusi. Sehat selalu, sampai ketemu lain waktu. Korban sangat berharap uang mereka bisa kembali seutuhnya. Pakar hukum pidana pun angkat bicara.
Ia mengatakan bahwa dalam sistem atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengakomodir mengenai keinginan para korban untuk mendapatkan uang mereka kembali. Namun dalam catatan sejarah di Indonesia, kita bicara dalam kasus serupa, para korban penipuan, uang mereka selalu disita oleh negara. Tapi sekali lagi, kita akan tunggu nanti perkembangan penyidikan dan juga keputusan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tentunya kita harus menghormati setiap keputusan yang nantinya diambil oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, pihak PPATK menyebutkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki ada bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.